adik-adik, kali ini kakak akan bercerita sebuah kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam. Kisah ini adalah kisah yang sangat bagus. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Ada sebuah negeri di bagian selatan Irak bernama Ninawa. Negeri itu sangat kaya, namun penduduknya ingkar dan tidak bersyukur. Mereka menyembah berhala dan bukan menyembah Allah. Allah pun mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk berdakwah kepada penduduk negeri itu. Nabi Yunus menyeru penduduk Ninawa untuk menyembah Allah, pencipta alam semesta beserta isinya. Namun, ajakan Nabi Yunus ditolak mentah-mentah oleh penduduk Ninawa. Setelah bertahun-tahun, hanya sedikit yang mau mengikuti ajaran Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah. Melihat keadaan tersebut, Nabi Yunus memberitahukan bahwa azab Allah akan segera datang kepada mereka. Namun, penduduk Ninawa masih saja tidak percaya. Mereka tidak peduli dengan peringatan Nabi Yunus. Suatu hari, sebelum azab yang dijanjikan tiba, Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Tak lama kemudian, tampaklah awan gelap yang bergumpal-gumpal diselingi dengan petir yang menyambar-nyambar dan cahaya merah seperti api yang hendak turun dari langit. Penduduk Ninawa berlarian mencari perlindungan. Saat itulah mereka ingat Nabi Yunus. Para penduduk pun berbondong-bondong mencari Nabi Yunus. Mereka beramai-ramai memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat mereka diterima oleh Allah. Awan gelap yang menyelimuti kota itu pun menghilang perlahan-lahan, sehingga azab tidak jadi diturunkan. Penduduk Ninawa pun terkejut melihat berhala sembahan mereka hancur berkeping-keping terkena sambaran petir. Benar apa yang dikatakan Nabi Yunus. Mulai sekarang kita akan menyembah Allah dan mengikuti ajarannya. Begitu seru penduduk Ninawa. Sementara itu, Nabi Yunus telah tiba di pinggir laut. Nabi Yunus akhirnya naik ke sebuah kapal. Ia berencana untuk pergi jauh dari negeri Ninawa karena penduduknya tidak mau mendengar dakwahnya. Perjalanan Nabi Yunus ternyata tidak mudah. Di tengah laut, topan dan gelombang besar datang menghadang. Kapal pun terombang-ambing dan hampir tenggelam. Nahkoda kapal langsung mengumpulkan para penumpang. Biasanya hal seperti ini terjadi jika ada seorang pelarian di dalam kapal. Kapal ini tidak mau membawa orang yang sedang dalam pelarian. Karena itu, kita akan mengundi siapa yang akan dibuang ke laut. Seru nahkoda. Tidak usah diundi, akulah orangnya. Biar aku saja yang terjun ke laut, kata Nabi Yunus. Dari raut wajahmu, aku tidak percaya engkau seorang pelarian, ucap nahkoda kapal. Sudah, diundi saja biar adil, seru penumpang yang lain. Setelah diundi sebanyak 3 kali, nama Nabi Yunuslah yang selalu keluar. Itu artinya Nabi Yunus akan dibuang ke tengah laut. Melihat hal itu, Nabi Yunus tidak terkejut. Dari semula ia merasa
bahwa dirinya lah yang menyebabkan kapal ini terombang-ambing. Tanpa dipaksa, ia pun terjun ke laut. Tiba-tiba, saat tubuhnya akan mencapai air, sebuah mulut hewan raksasa menangkap dirinya. Ya, seekor ikan paus yang sangat besar diutus Allah untuk menelan Nabi Yunus hidup-hidup. Ikan paus itu diperintahkan Allah agar tidak memakan daging dan meremukkan tulang Nabi Yunus, karena Nabi Allah itu bukan santapannya. Allah hanya ingin perut ikan paus itu sebagai penjara untuk Nabi Yunus. Ikan paus itu lalu membawa Nabi Yunus ke berbagai lautan, hingga sampai di dasar sebuah lautan. Mengetahui dirinya berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus terus-menerus berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekilafannya. Allah pun mendengar doa Nabi Yunus dan berkenan mengampuninya. Dengan perintah Allah, paus besar yang menelan tubuh Nabi Yunus perlahan-lahan berenang ke tepi laut dan memuntahkan tubuh Nabi Yunus yang sakit dan lemas ke daratan. Allah lalu menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu dan melindunginya dari terik matahari sampai keadaan tubuhnya membaik. Setelah Nabi Yunus sehat kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke kaumnya di negeri Ninawa yang dulu ditinggalkannya. Nabi Yunus pun berjalan menuju kampung halamannya. Di sana, penduduk kota menyambut gembira kembalinya nabi mereka yang telah lama menghilang. Begitulah ceritanya adik-adik. Cerita ini kakak kutip dari buku Mukjizat Nabiku. Terima kasih.